Laporan Republika. Pakai. Bukan Pak Buniani ini Pak Buniani menyampaikan ke kita. Pak Buniani ya. Ini sebagai mungkin kepolisian bisa menyelidiki lebih lanjut. Siapa orang ini? Dengan informasi dari Pak Buniani ini. Karena ini adalah suatu fitnah. Kalau misalnya harian Republika ini mempunyai source-nya ini, dia membuat ini, dia kan pasti ada recheck. Bukan hanya oleh satu orang yang dia percayai. Mesti ada check and recheck dan balance informasinya. Antum Jokowi. Jangan hati atau benci. Itu kita. Karena pembicaraannya kita ini adalah tidak. Yang 10 tadi bukan Dari yang NID. mengatakan. Cuma Yang 10 itu, tadi dari? Yang 10 itu berasal dari ini sebuah akun YouTube Friday Everyday berjudul Solid Evidence that a Color Revolution is running in Indonesia. Ini nggak bertanggung jawab sekali. Ya. Nggak, maksudnya kalau kita membangun opini, apalagi yang disaksikan oleh ratusan juta rakyat, setidaknya kita menunjukkan ada rasa tanggung jawab gitu loh. Sumbernya dari mana? Ini sumbernya ini. Nah, Ini akun anonim. saya menunjukkan Akun anonim. bahwa saya sedang menunjukkan hasil penelitian saya. Kemudian mana yang kira-kira yang paling kuat. Saya pikir gini ya, seorang Ini yang mana nggak masuk akal? Yang tadi kan kegelisahan, iya. Yang kedua tadi geng Solo disebut. Yang ketiga CIA. Yang mana yang butir itu dia bilang yang dari tiga berarti nih? Pak Buniani katanya dari YouTube. Betul. Oke. Apa boleh seorang peneliti mengambil poin-poin dari sumber yang tidak dapat dipertanggungjawabkan? Pakai ini, Bang Muni. Boleh. Sudah pasti dari manapun sumbernya YouTube itu yang namanya History Channel. Nah, ini masalah. ini history masalah kita. Saya jawab dulu. Masalahnya, Pak. Biar jelas dulu ini apakah boleh. Anda di sini membawa Biar saya jawab dulu. Bentar. Biar saya jawab dulu. Anda atas nama peneliti mengambil poin-poin dari sumber yang tidak bisa dipercaya. Mas, saya pertanggungjawabkan, saya ini peneliti. Anda dengarkan dulu, saya bertanggung jawab. Kalau saya salah, silakan tangkap saya. Betul. Bukan soal tangkap menangkap. Mas, Anda di sini atas nama peneliti. Dengar dulu, saya Seorang peneliti. peneliti harus Saya peneliti, saya bertanggung jawab. Saya punya gelar untuk itu dan saya mempertanggungjawabkan. Yes, saya mengerti Anda punya gelar. Tapi Anda mengambil poin-poin dari sumber yang tidak kredibel. Bagaimana itu? Enggak. Sekarang kalau Anda tonton nanti sumber dari YouTube itu Anda bisa melihat apakah tadi Anda mendengarkan nggak dari 10 Ini poin History itu? Channel maksudnya? Bukan. Tadi Friday Everyday Channel. Nanti kemudian tolong sekarang ditayangkan saja sekarang biar sama Bang Anggi. Lagi diproses. Ya, Baru dikirim barusan soalnya. itu kemudian ada 10 hal. Yang terakhir kemudian soal ada 8 bukti dari yang sumbernya resmi dari NID National Endowment for Democracy. Dan laporan ketika tahun Anda ditanyain, 2023. Anda ragu untuk mempertanggungjawabkan itu masalahnya. Bisa. Tapi apa kaitan tadi kelompok Solo, geng Solo dengan aksi massa kemarin? Jadi ya ini Mas Iman, yang itu sebetulnya ada beberapa indikasi ke arah sana ya. Misalnya itu kalau kita membaca atau mendengarkan satu buktinya yaitu Pak Sri Rajasa, Chandra Rajasa ya. Itu dengan jelas dia mengatakan bahwa ini operatornya adalah geng Solo yang dibiayai oleh Riza Khalid. Gitu, beliau udah mengatakan begitu. Nah, meskipun kita misalnya saya kepingin mendengar sebetulnya apakah beliau itu mempunyai betul-betul data keras apa enggak gitu. Tetapi kita sudah mendengar, tapi saya yakin beliau itu adalah karena beliau adalah orang intelijen tentu enggak ngomong sembarangan juga. Itu satu. Yang kedua, saya membaca laporan Republika itu dia mewawancarai seorang sumber namanya Ahu, itu bukan nama sebenarnya, itu namanya disamarkan. Ahu itu mengatakan bahwa dia itu disewa, diberikan uang, dijemput di Jawa Barat, di kampungnya di Jawa Piru, dibawa ke sini. Lalu sebelum datang ke Jakarta, kemudian dia itu diminta untuk membuat bom Molotov. Itu laporan Mas Aiman. Jadi itu clear bahwa dan orang ini Ahu ini dulu pernah 2 kali melakukan demo. Satu mendukung Gibran, yang kedua mendukung Pak Jokowi. Nah, dengan kata lain bahwa yang merekrut Ahu adalah orangnya Jokowi, orangnya Gibran. Oke, jadi gimana? Ini Ahu adalah perusuh.
Ahu adalah perusuh, salah satu perusuh. Betul, tetapi dia Ini belum orang yang ditangkap berarti ketinggalan. Ahu ya, belum ditangkap ya. Betul, dia orang yang ketinggalan. Oke. Dia orang yang ketinggalan. Dia dari Jawa Timur, Jawa Barat. Jawa Barat, oke. Dia kemudian datang ke gedung DPR, depan gedung DPR. Dia Nggak ketinggalan. Dia ketinggalan. Dia ketinggalan. Dia nggak bisa datang. Teman-temannya sudah ke tempatnya Pak Sahroni. Oke, waktu penjarahan. Betul, waktu penjarahan dia ketinggalan yang nggak bisa datang ke sana. Dia bawa bom molotov juga. Dia kata laporan yang ditulis oleh Republika itu sebelum datang ke Jakarta diminta untuk membuat bom molotov. Dan dia buat itu. Betul. Oke. Gitu. Dari Jawa Barat kemudian Betul. ikut menjarah di rumahnya Sahroni. Tetapi ketinggalan. Tapi Nggak ketinggalan. jadi. Betul. Oke. Dan dia mengenal semua orang-orang yang sedang menjarah itu ketika ditunjukkan video. Itu teman saya. Tadinya dia itu membawa jaket saya. Kata Oke. si Ahu. Dan sebelumnya dia diminta untuk mendukung Dua kali. Pak Jokowi Demo dan mendukung Gibran. Jokowi dan mendukung Gibran. 2 kali. Jadi memang ini adalah operator lapangan Ini demo. laporan jurnalistik bisa dipertanggungjawabkan, real bisa menjadi kalau kami peneliti itu adalah data. Oke. Sebagainya nggak ada ulah dari Pak Jokowi. Tidak ada efek dari Pak Nah, Jokowi. ini saya akan menjawab itu bahwasanya dikatakan juga bahwasanya ada beberapa kriteria tadi oleh Pak Bunyamin tadi. Pak Bunyani, sorry saya ingat Pak Bunyamin, Pak Bunyani tadi. Ya itu kan tadi source-nya itu kan juga dari YouTuber ya, untuk itu yang tidak Media mainstream tadi. ya. disebut. Nah, tapi saya ada poin di sini yang menarik ya. Yang CIA itu yang mana nih? Yang tadi bukan CIA ini. Yang geng Solo. Kita bicarain satu katakan Ya, apa? geng Solo yang dikatakan itu Kan yang pertama ketidakadilan, yang kedua kelompok atau geng Solo, yang ketiga CIA. CIA sumbernya YouTube. Tapi yang dua ini kan sumbernya media mainstream. nah, pertanyaan saya tadi kan kita nggak bicara geng, kita bicara kelompok Solo ya di sini. Nah, di kelompok Solo yang dikatakan oleh Pak Bunyani, ini kan nggak ada buktinya apa gitu loh. Yang katakan para jasa tadi, dia kan berdasarkan itu kan, data itu kan. Para jasa sendiri ya dalam kasus ijazah palsu mengatakan bahwa ijazah palsu dibuat di Pasar Pramuka. Dengan kuncinya siapa? Betor udah mengakui bahwasanya itu adalah fitnah yang saya buat. Itu saksi kunci. Artinya ya, apa yang dikatakan oleh Rajasa di Pasar Pramuka itu bahwasanya ya Anda nggak tahu, Anda cuma penggembira, Anda penggembira, Anda nggak tahu sejarahnya, Anda tidak baca, Anda tidak lihat. Bagaimana ya dengan proses dengan Pak Paiman, Betor mengatakan bahwa saya sudah memfitnah Pak Paiman mengenai ijazah Pak Jokowi yang di Pasar Pramuka. Jadi saya jelaskan apa yang dikatakan Rajasa. Ditambahkan pula bahwasanya yang namanya visa Amerika itu bisa dibuat di Pasar Pramuka. Itu tambah lagi buat saya itu nonsens. Bagaimana bisa dibuat seperti itu? Ya, jadi itu yang saya katakan tadi itu ya. Itu kalau ambil dari. Enggak, San. Tadi mau ngomong apa tuh? Silakan ngomong. Nah, masalah ijazah dikaitkan ke sini. Pertama nggak nyambung. Kedua, masalah Bitor itu bukan masalah ijazah, Mas. Belum selesai masalah ijazah ya, Mas. Dan untuk Anda ketahui, Senin kemarin kami juga mengikuti sidang ijazah SMA Gibran. Jadi ini ada sesi kedua, Mas. Belum selesai. Ini nggak nyambung. Jadi dia tidak mengikuti apa mediasi yang dilakukan oleh Pak Paiman dan Betor. Betor mengatakan, Anda ada nggak di sidang saya hari itu? Ini bukan sidang, Dek. Ya, sorry ya, ini bukan sidang ya. Saya Kita paham, menjelaskan karena ini kami ada di mediasi. situ. Mediasi Anda tidak ada di sana untuk mediasi. Ya, apa isi mediasinya? Mediasi isinya, Betor mengakui saya memfitnah Memfitnah kalau Paiman. Paiman. Masalah Paiman membuat ijazah Pak Jokowi di Pasar Pramuka. Oke. Itu adalah saksi kuncinya. Ya. Jadi mengatakan itu kita. Yang mengatakan ini adalah dari pihak Pak Paiman. Betor mengatakan Betor ke Pak tapi Paiman. Betor nggak pernah mengatakan di media. Coba umum. buka ya mediasinya Pak Paiman dengan Betor. Nggak, pertanyaan Betor, Pak Betor sendiri kan nggak Pak pernah Betor menyampaikan. itu minta maaf. Ya, karena sudah minta maaf bahwasanya saya memfitnah Pak Paiman bahwa Pak Paiman membuat ijazah Pak Jokowi di Pasar Pramuka. Itu jelas, itu ada. Kenapa saya kaitkan Tidak ke situ? ada itu. Karena perkataan Ya, itu nggak asalnya ada itu Betor adalah ngomong kalau dia dari memfitnah. para jasa itu yang Belum ada, mengatakan nggak itu ada. ya. Oke. Jadi, saya kembali lagi untuk masalah tadi dikatakan briefing. Ya, briefing. Itu kan para Gensi mengatakan briefing.
ibu-ibu yang memakai jilbab pink. Namanya Ibu Ana. Lagi yang lain aja. Ya, Itu pink namanya juga. Ibu Ana. Ya, Ibu Ana itu ya akhirnya kita ketahui bahwa dia itu memiliki kebutuhan khusus. Ya, dicari-cari oleh keluarganya, gitu loh. Cek aja di YouTube dari itu ya. Itu sudah jelas mengatakan itu dan juga minta maaf dengan kelakuan dari ibunya ini. Ya. Jadi jelas untuk itu. Tidak ada yang namanya bahwasanya itu dibuat ya sebagai ikon oleh CIA. Kalau saya katakan untuk itu. Kalau tadi yang soal geng Solo, kalau Itu apa bicara namanya itu CIA, satu. oke lah, karena untuk sumber kita YouTube saya bicara kenal tuh. kelompok Solo yang Tadi dikatakan disebutkan dari tadi. Ahu tadi disuruh segala macam yang biasa kemudian Nah, melakukan itulah demonstrasi dia. membela Pak Jokowi dan Mas Gibran. Ya, ini saja. Laporan Republika. Pakai Bukan Pak Bunyan ini Pak Bunyan menyampaikan ke kita. Pak Buniani ya. Ya, ini sebagai mungkin kepolisian bisa menyelidiki lebih lanjut. Siapa orang ini? Dengan informasi dari Pak Bunyan ini. Karena ini adalah suatu fitnah. Kalau misalnya Harian Republika ini mempunyai source-nya ini, dia membuat ini, dia kan masih ada dicek. Bukan hanya oleh satu orang yang dia percayai. Mesti ada cek dan recheck dan balance informasinya. Bisa saja ini seperti kayak Ibu Ana itu. Ya, hanya asal nyeblak, asal ngomong. Mbak, kalau media pasti punya, dia kan highly regulated. Nah, dia kalau diatur. begitu itu kan masukan Dia punya kepada pihak kode etik. kepolisian. Oke. Ya, untuk menyelidiki lebih lanjut dengan orang ini. Berarti Maksudnya orang gimana? ini ya Maksudnya mempunyai niat sebagai anarkis. Kenapa? Karena membuat bom Molotov. Kan begitu. Tapi dia juga mengakui bahwa saya disuruh oleh Jokowi, disuruh oleh Gibran. Ini pertanyaan besar buat saya. Bagaimana disuruh oleh Pak Jokowi, Pak Gibran? Apakah mereka bertemu dengan Pak Jokowi, Pak Gibran? Nggak, Buni nggak ngomong bahwa itu disuruh oleh Jokowi sama Gibran. Tapi arahnya ke situ, Prof. Oh, enggak, no. Dari penggiringan opininya ke situ. No, saya kira dia cuma menyatakan dalam catatan saya, Buniani menyatakan bahwa orang yang ditemui oleh Republika itu adalah orang yang sama mendukung kampanye untuk Gibran dan Joko Widodo. Demo, bukan kampanye, demo. Ya demo. Saya nggak tahu kapan ada demo bertajuk dukung Jokowi, kapan ada demo bertajuk dukung Gibran. Ini juga harus diperjelas, saya kira. Sebentar. Enggak, kita harus jujur. Banyak, Kita kalau harus dukung itu fair kan banyak. supaya Oke, adil. oke. Saya ini orang pernah di penjara, Pak, di masa Orde Baru. Kalian tidak pernah masuk penjara. Tapi itu perjuangan tadi kita sampaikan itu keadilan. Memang tidak ada keadilan dan belum ada keadilan. Kemudian KKN merajalela. Apalagi korupsi merajalela. Kemudian tidak ada pemerintahan yang Pertanyaannya baik. begini. Inilah yang harus kita perbaiki bersama. Jadi jangan kita membela orang yang salah. Oke. Gantung Itu prinsip Jokowi, kepada gantung saya. Jokowi, turunkan Gibran. Nah, ada pertanyaan saya. Jadi itu barangkali Ini pandangan saya. Gantung Jokowi. Jangan hati atau benci. Itu kita Karena pembicaraannya kita ini ini adalah tidak berdasarkan negara data dan kita itu fakta. ada negara hukum, Anda Pak. hanya melihat pada sisi persepsi Anda. Anda tidak melihat secara keseluruhan apa yang dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan. Anda, Kan saya begitu. pergi ke Papua, Pak. Hah? Saya pergi ke Papua dalam Anda lihat rangka Papua, Anda penelitian. tanya orang Papua. Papua bilang, apa dia bilang? Saya Kalau pergi ke Papua, saya pergi Jakarta, kemana-mana, Pak. ya, Indonesia bagian barat tidak membutuhkan Jokowi, saya akan ambil Jokowi. Itu Coba, siapa yang ngomong seperti itu itu? artinya Siapa yang apa? ngomong? Begitu cintanya Indonesia bagian timur, Papua, Jokowi karena dia presiden merasakan Oke, yang kita kembali saat namanya lagi tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Nah, jadi ada dua kemungkinan sebetulnya demo kemarin rusuh itu, yaitu yang pertama, faktor pertama, dan yang kedua, yaitu faktor ketidakadilan dan faktor geng Solo. Nah, ini yang kedua ini, faktor yang kedua tadi saya sudah uraikan bahwa data-data kemudian investigasi dari Koran Republika dengan reportnya yang cukup detail bahwa memang itu ada komando yang secara terstruktur dilakukan oleh relawan-relawannya Jokowi dan Gibran yang memang itu di apa namanya? betul fitnah. Mas Andi, nanti saya kasih linknya. Jadi, Bang, nanti saya kasih linknya. Fitnah. Ada Enggak, faktor, ada linknya dari Republika, Bang. ada faktor geng Solo dan di sana ada gaung Mas Zulkan Gibran.
Lucu ya. Jadi saya mau kasih link nanti Republika, abang baca, bukan dari saya. Itu link berita yang abang bisa baca. Jadi AHU itu mengatakan kepada Republika, wartawan Republika, bahwa dia diminta untuk membuat bom Molotov sebelum datang ke Jakarta. Lalu kemudian ketika ada kerusuhan di rumahnya Pak Sahroni di Tanjung Priuk, dia ditunjukkan videonya, dia melihat itu loh yang membawa jaket saya, itu loh apa yang teman-teman saya dan sebagainya. Nah ini bang, kita nggak boleh fitnah. Kemudian dia mengatakan bahwa dia ini nggak bisa datang ke sana. Nah sebetulnya Pak Sahroni, Ibu Sri Mulyani dan juga Uya Kuya dan Eko Patrio itu hanya sasaran antara saja menurut berita itu. Menurut pengakuan AHU, nanti kemudian rumah yang paling tinggi yang akan didatangi adalah rumahnya Pak Prabowo. Disebutkan itu. Ngeri sekali Mas Aiman. Jadi dengan nanti kata lain, diadukan Republika, nanti Pak Buniani, Monggo. Jokowi lagi yang salah tuh. Monggo kemudian Bang Christian dan Bang Andi, itu laporan dari Republika yang bisa kita kutip, bisa menjadi data primer. Kemudian kalau silakan polisi mau dan ada nama wartawannya di sana, tinggal ditanya aja Republika untuk penyidikan, untuk kebenaran dan keadilan. Tuh, terima kasih sekali tuh ada informasi kepada Kapolri dan juga jajaran dari Barreskrim, ya bisa mengecek langsung. Setuju Bang. Ke koran Republika. Betul. Ya, Ini mengecek saya yang kasih namanya AHU itu. Ya. Tolong, ini adalah bukti yang harus diklirkan karena telah membawa nama Pak Jokowi, telah membawa namanya Pak Mas Wapres, Mas Gibran, ya sebagai dalang menurut quote unquote yang menurut katanya Republika ini. Ini saya kasih ini fitnah Mas besar Andi, yang harus diklirkan. Ini saya kasih judul berita, yaitu Republika 31 Agustus 2025. Judul beritanya, siapa penjara rumah Sahroni, Eko dan Menkyu. Ini kata yang ketinggalan rombongan. Nah, dia samarkan untuk kepentingan agar kemudian sumber dari Republika ini ada selamat. Iya. Jadi disamarkan nama menjadi AHU. Media punya hak. Betul. Nah, jadi kalau tadi kemudian kalau saya berdasarkan tadi data-data awal itu, makanya tadi CIA gitu kan bisa kita kesampingkan. Saya setuju dengan Mas Aiman. Jadi saya hanya mempunyai dua kemungkinan yang menjadi faktor penyebab kemarin itu rusuh, yaitu faktor pertama dan yang kedua, meskipun tentu bisa lebih kompleks dari itu. Sekian Mas Aiman. Baik. Pak Aiman, boleh saya tanggapi yang Sekaligus closing ya. Oke, Sekaligus siap, closing, siap. silakan. Jadi gini, kita sepakat bahwa ada rasa ketidakadilan yang begitu luar biasa di masyarakat. Kita sepakat itu. Pertama, saya merasakan itu ada kenaikan pajak di ojol. Saya rasakan itu ya, suhu ketidakadilan memang sangat kuat saya rasakan juga. Dan selanjutnya dari itu ada kenaikan pajak, fenomena kenaikan pajak. Dan terakhir rusuh di Pati. Nah, rakyat berharap pemimpin negara ini muncul untuk menyampaikan sesuatu yang menurut rakyat itu adalah harapan bahwa pemimpin negara ini akan menganulir apa yang meresahkan rakyat saat ini, kan seperti itu. Tapi apa yang kemudian dilakukan oleh presiden dengan menyetujui usulan kenaikan tunjangan DPR itu semakin memperpanas keresahan rakyat. Jadi dalam hal itu saya memandang demo kemarin itu didorong oleh sentimen murni rakyat. Saya melihatnya begitu. Ya, ketidakadilan. Oke. Yang nomor 2 enggak. Tapi Solo enggak. Oke. Tapi kalau kita bicara tentang rusuh ini, saya pikir kita harus kembali melihat dari awal ada propaganda luar biasa yang dimainkan untuk mendorong rakyat turun ke jalan. Dan saya melihat ada kelompok yang memang dikhususkan untuk memainkan propaganda ini. Ketika masuk ke komunitas pendukung Pak Jokowi, mereka katakan Pak Prabowo sedang berniat jahat untuk Pak Jokowi dan Mas Gibran. Ini fakta.
Nah, ketika mereka masuk ke komunitas pendukung Pak Ganjar dan Pak Anies, mereka katakan demo tanggal 25 Agustus, gulingkan Wapres Fufu Fafa, anak haram konstitusi dan seterusnya. Ketika mereka masuk ke komunitas pendukung Gerindra, loyalis Gerindra, mereka katakan geng Solo berniat menggulingkan Pak Prabowo. Kemarin itu Sabtu malam Minggu kalau nggak salah, itu beberapa jurnalis Pemret itu diundang ke Hambalang Dan influencer. Berapa? ya. Dan di situ membahas bagaimana situasi terkini untuk Republik ini. 14 jam mereka di sana. Salah satu yang ditanyakan di situ adalah 17+8 program yang diminta oleh para mahasiswa itu. Satu poinnya di situ adalah membuat tim independen. Di dalam diskusi itu antara satu Pemret itu dengan Pak Prabowo mengatakan ini boleh masuk akal, ini bisa-bisa saja dibentuk tim ini. Jadi tidak tergantung bahwasanya itu adalah dengan aparat hukum, tapi bisa saja kata beliau. Karena itu ada di YouTube-nya, ya. Jadi kalau kita katakan bagaimana beliau itu benar-benar ya menetapkan bahwa dia adalah as a president. Dia melihat bahwasanya kalau ada kata makar di situ pasti beliau mempunyai data. Bukan sembarangan untuk itu. Kalau kita lihat ini ada 3.337 yang ditangkap, yang ditahan. Seluruh Indonesia. Sekarang sedang disisir. Siapa nih? Nah, tadi ditambah lagi nih. Yang tadi yang nama inisialnya Ahu ini. Ini perlu juga dicek karena dia mengatakan karena dia membuat bom molotov itu dan mengorganisir tuh teman-temannya juga. Ada komandonya. Nah, ini berita baik dan saya mohon kepada Pak Kapolri ini coba ditanya ke Republika siapa orang ini, ya, biar semua terang benderang. Begitu, Pak Iman. Oke.